Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian dimanapun menyimak Dongeng Aki, wabil khusus kepada anak cucu Aki yang sedang bertugas untuk mengendalikan penduduk dan pembangunan keluarga dimanapun berada. Aki ditanya oleh 1-2 orang, biasalah mau menjelang pilkada ini ramai di mana-mana, tiap kabupaten kota di seluruh Indonesia dan juga tiap provinsi. Yang ditanyakan Ki tentu saja, Ki, kita sebagai masyarakat KB dan kependudukan atau kependudukan KB dan keluarga berencana yang disebut Bangga Kencana, baik itu yang masih dinas di KB-nya sendiri, dari dalam NIP 38 atau dari luar. Atau juga yang masih dinas di luar, yaitu yang tadinya NIP 38 keluar. Kemudian kader-kader KB. Kemudian pensiunan yang tergabung dalam Juang Kencana. Juga termasuk pada kader-kader posyandu dan lain sebagainya yang jumlahnya sejabar itu ratusan ribu. Bahkan Ki, kalau dihitung dengan keluarga dan anak cucu ini bisa jutaan. Walaupun tentu saja tidak akan nurut, tidak akan semua sama pilihan. Hanya ingin tahu atau informasi dari Aki bagaimana 4 pasangan calon gubernur Jawa Barat keterkaitan, kedekatan, kebijakan tentang program kependudukan dan KB. Waduh, ini berat ya, karena tidak semua calon gubernur telah menjadi gubernur atau menjadi pemimpin di daerah-daerah. Ini mah informasi dari Aki saja. Aki sedang berada di Bekasi, sedang ngomong cucu ya. Jadi yang Aki tahu aja ya. Yang pertama, Aki kawan dengan Pak JJ Wiradinata. Bukan mengarahkan, Aki juga belum tentu ya. Aki juga rahasia, belum tentu mencoblos Pak JJ. Tapi Pak JJ Wiradinata ini adalah mantan kawan. Bukan mantan kawan, kawan Aki. Pertama beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Kemudian jadi ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Sampai situ. Karena Aki sedang jadi kepala BKKBN Ciamis atau kepala dinas Ciamis sampai Pak JJ jadi ketua. Kemudian Pak JJ pada waktu jadi wakil Bupati Pak Iing, Aki sudah tidak ada. Kemudian juga Pak JJ sudah 2 kali menjadi Bupati Pangandaran, juga Aki tidak terlibat tahu. Cuman informasi-informasi saja. Begini, Pak JJ itu bukan inisiator dan bukan pengusul, bukan. Tapi Pak JJ ikut memutuskan karena sebagai ketua DPRD ya, yang berarti setuju gitu. Yang pertama adalah APBD untuk 200 motor PLKB tahun 2005 tuh ya, tahun 2005. Orang lain kan sudah pada butuh tuh motor ya. Sedangkan Ciamis itu membeli motor, walaupun kebijakannya tentu dari Bupati Pangkon Kumara ya. Hanya Pak JJ tidak menolak, ikut menyetujui, itu satu. Itu kan belum ada tuh se-Indonesia ya motor yang dibelikan oleh APBD, apalagi Ciamis APBD-nya kan tidak besar. Di seluruh Indonesia tidak ada. Bahkan waktu kita Harganas di Indramayu itu kan dicontohkan tuh, itu motor siapa? Itu mah motor Ciamis Pak. Karena ada PLKB yang minta ke gubernur baru, ke Pak Aher waktu itu. Yang kedua juga Pak JJ ikut menyetujui tentang pembentukan atau bangunan untuk
eh kantor UPTD, kalau sekarang Balai Penyuluhan. Kantor UPTD Ciamis kan yang 24 itu bukan dari DAK tahun 2006, itu dari APBD. Pak JJ ikut menyetujui ya di sebagai ketua DPRD. Jadi itu, sedangkan itu dua-duanya itu menjadi contoh fenomenal seluruh Indonesia, nggak ada ya. Bahkan itu menjadi inspirasi atau motivasi atau advokasi kepada Bappenas. Kok Ciamis kok bisa begini? Sampai Aki juga kan diundang ke sana, diajak oleh Pak Hardianto, mantan deputi. Begitu ya. Itu Pak JJ. Kemudian ada berita lagi ke Aki. Bukan berita, memang Aki tahu ya. Ketika beliau jadi bupati di Pangandaran 2 kali, itu memilih orang-orang yang memang menurut dia bagus. Dan terpilihlah dari para PLKB. Banyak yang jadi kepala dinas. Mungkin sudah lebih dari 10 ya. Tapi yang sekarang masih aktif saja itu adalah masih ada berapa orang? 7 atau 6 orang. Itu kan Pak Tonton, Kadis Budpar dan Pariwisata. Jadi yang punyanya Pangandaran. Itu Pak Tonton. Itu mantan PLKB. Pak Dedi Rahmat. Itu juga kepala Satpol PP dari itu. Sekwan sekarang dulunya KB Pak Heri ya, itu juga Pak Teddy ya, lingkungan hidup juga, itu semua dari KB. Jadi bagus sekali. Apalagi eselon 3 dan 4 itu bisa puluhan itu ya. Tidak, kalau ratusan sih tidak. Dan sekarang terbanyak di mana? Di Jawa Barat yang kepala dinasnya mantan dari PLKB itu di Pangandaran. Kemudian yang kedua yang Aki tahu adalah Pak Deddy Mulyadi. Kang Deddy ini juga sobat, artinya kenal karena Aki dinas di provinsi, beliau bupati itu adalah mitra kerja. Kang Deddy itu yang pertama terinspirasi marah ke Aki karena kepala dinasnya di Bawaslu dibanding ke Cina, beliau tidak. Tapi akhirnya diserap apa hasil di sana, yaitu tentang kebijakan-kebijakan perkabean. Beliau membuat Perbub bukan Perda, Perbub Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2011 apa 2010, itu si Kang Asep yang tahu. Yaitu seluruh kegiatan pemerintahan dikaitkan dengan KB. Misalnya penerimaan calon PNS, CPNS ya, calon PNS. Itu bagaimana? Anaknya berapa? Itu diprioritaskan yang anaknya sedikit, bagus gitu ya, 2 atau 3. Kemudian yang kedua, kalau kenaikan pangkat, jabatan, dikaitkan ber-KB tidak dia. Oh begitu. Kemudian kalau ada kepentingan masyarakat, misalnya mau pemberian listrik lah, pemberian sapi lah, itu di Perbub itu ditulis harus ber-KB dulu. Begitu bagi yang memang layak ber-KB. Luar biasa. Yang ketiga, kesenangan Pak Deddy ini pakai mobil Mupen, nyetir sendiri, dia kampanye kemana-mana, yaitu kampanye KB. Nyetir dipakai oleh bupati berbulan-bulan itu, Mupen yang baru itu. Jarang ya bupati seperti itu. Yang berikutnya juga kalau ngariung di buruan urang lemur, ya kan ada ngariung di buruan urang lemur tuh, rutin seminggu sekali atau berapa, itu ada pelayanan KB, harus ada pelayanan KB. Dan yang fenomenal adalah melaksanakan kegiatan pelayanan KB terpusat dan juga di seluruh Jawa Barat. Itu zaman Aki. Sampai akhir rame. Aki ingin di Cibungur, Pak Deddy ingin di Bojong. Ya, kalau tidak di Bojong, silahkan Pak Rukman pindah aja ke tempat lain. Waduh, Aki celaka itu dengan Pak Teguh. 5 jam menunggu beliau. 2 menit tidak disetujui. Tapi pada akhirnya memang betul. 500 motor yang Aki kumpulkan dari Bandung Barat, Karawang, Bekasi, Purwakarta itu, dan 60-an Mupen ngabring begitu. Aki naik mobil dengan Pak Gubernur, Pak Aher, dengan Pak Sugiri dan tim rombongan sepanjang jalan disambut meriah itu ya. Sampai ke sana macet karena kurang lebih 600 ya atau 400 gitu, 300 yang dilayani di tempat di situ. Karena yang lainnya laporan kan dari daerah masing-masing. Dan itu dihadiri oleh seluruh anggota dan ketua Komisi 9 saat itu.
DPR RI ya. Ada Bu Ripka Ciptaning, Rieke Diah Pitaloka dan lain sebagainya di situ. Karena sekaligus pemberian Manggala Karya Kencana dari siapa? Dari Pak Kepala BKKBN kepada Gubernur Jawa Barat. Itu luar biasa. Jadi itu hanya gambaran saja. Jadi bukan berarti Aki akan mencoblos Pak Deddy, itu mah rahasia Aki. Nah, yang 3 dan 4 Aki belum kenal karena belum pernah tugas bersama Aki. Misalnya Pak Ahmad Saihu itu pernah jadi wakil wali kota di Kota Bekasi, harus ditanyakan ke orang Bekasi. Ya, belum tahu Aki. Tapi kalau Pak Ahmad Saihu ini akan melanjutkan kebijakan Pak Aher atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Aher, tidak ada duanya. Gubernur yang perhatian terhadap KB se-Indonesia seperti Pak Aher. Memberi mobil bantuan sebanyak 6, TPD 2000 itu kan, anggaran juga miliar-miliar untuk program KB itu mungkin harus diharewosan sama Kang Aher. Kalau Pak Ahmad Saihu jadi begitu ya. Itu yang Aki tahu. Nah kemudian yang keempat siapa? Yaitu Pak siapa ya? Pak Caca ya. Pak Caca dengan Ibu Gita. Itu Aki tidak tahu. Bahkan kenal pun enggak. Ya, jadi Aki tidak bisa cerita. Hanya tahu bahwa Bu Gita itu adalah calon wakil gubernur, seorang penyanyi ya dari penyanyi dangdut yang juara nasional, ya bagus nyanyinya dan cantik rupanya. Si Aki mah kalau kata yang cantik, ya iyalah itu silahkan. Itu mah hanya sebagai gambaran, pilih mana yang baik, mana yang terbaik. Ya soal keterkaitan dengan KB hanya itu yang Aki bisa sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.